Ini ada gambarnya, posternya. Allah sumber harapan hidup baru dengan ayat emasnya ialah carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Latar belakangnya masih seperti tahun kemarin ya, kita melewati masa pandemi 2 tahun dan itu tentu membawa perubahan secara langsung atau tidak langsung bagi kehidupan kita. Dan harapannya kita mau mulai hidup baru setelah 2 tahun ya. Bisa dikatakan mungkin masa sulit bagi kita, tapi juga ada sisi baiknya. Perubahan hidup saat pandemi dapat berubah ketika kehidupan sosial kita juga berubah, kehidupan keagamaan pun berubah. Sebagai contoh, dulu saya orangnya paling males cuci tangan ya, Bapak Ibu teman-teman. Bisa dikatakan mungkin sehari baru sekali saya cuci tangan. Tapi sejak pandemi, mau nggak mau saya terpaksa mungkin tiap jam kayak cuci tangan gitu kan. Dan setelah pandemi usai, kebiasaan ini tetap ada. Dan itu merupakan kebiasaan yang baik. Ada lagi contoh yang lain, mungkin ibu-ibu ya, kalau ketemu sama ibu-ibu kan heboh gitu ya, mau gitu kan, cimiki. Itu kebiasaan itu setelah pandemi kan kita sudah jaga jarak. Dan setelah pandemi mulai mereda, rasanya gimana gitu kan, kalau kita mau cimiki kayaknya ada yang nggak enak gitu kan. Nah itu perubahan. Contoh yang lain dalam kehidupan keagamaan, ada teman saya dulunya ya rajin ke gereja gitu. Setelah pandemi misa offline kan, misa online, dia nggak ngikutin juga nggak ke gereja. Setelah gereja dibuka untuk misa offline, sampai sekarang dia tidak ke gereja. Dia tetap nyaman, tapi dia percaya Tuhan, dia berdoa, dia tiap hari berdoa di rumah. Tapi udah terlalu nyaman karena nggak ke gereja, kebiasaan itu merubah hidup dia menjadi tidak ke gereja. Ini yang mau kita gali. Mungkin dalam pertemuan 1, 2, 3, dan 4 kita mau gali lebih dalam lagi bahwa perubahan hidup yang terjadi di dalam pandemi kemungkinan membawa kita kepada 2 arah, menjadi lebih baik atau mungkin menjadi lebih buruk. Pandemi yang sudah mulai mereda memberikan harapan akan hidup baru. Next, kita mau coba menggali lebih dalam lagi. Ini kata Bapak Paus Fransiskus. Keinginan saya adalah jangan kehilangan harapan. Harapan yang nyata tidak pernah mengecewakan. Nabi Amos dan Hosea disebut nabi kecil dalam perjanjian lama. Nabi kecil bukan karena orangnya kecil atau besar, bukan juga karena nabi kecil itu tidak penting dibandingkan oleh nabi besar. Dikatakan lebih penting, bukan. Nabi kecil karena tulisannya cenderung lebih pendek dibandingkan dengan nabi besar, jadi disebut nabi kecil. Ada 12 nabi kecil, ada 4 nabi besar dalam kitab perjanjian lama. Mereka berdua berkarya sama-sama di wilayah Israel. Generasinya sama ya, 760 sebelum Masehi sama 722 sebelum Masehi. Jadi ini yang mau kita garis bawahi, bahwa catatan penting bagi kita bahwa pada saat itu bangsa Israel dalam keadaan yang makmur, bangsa Israel dalam keadaan kerajaannya semakin meluas, belum dijajah oleh Asyur atau Babel. Jadi justru dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang baik-baik saja, mereka jatuh menjauh dari Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi nanti pada pertemuan yang pertama. Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Ayat emasnya ialah carilah aku maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4. Kita renungkan bagaimana kondisi hidup kita pasca pandemi COVID. Banyak ya, dalam pandemi COVID kan kita mungkin ada yang kecewa sama Tuhan gitu kan, merasa Tuhan itu tidak adil. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin menggoyahkan iman kita. Atau bahkan mungkin sebaliknya, pandemi COVID membuat kita semakin beriman, semakin dekat dengan Tuhan. Itu banyak kejadian-kejadian yang mungkin dapat kita renungkan, dapat kita coba teliti apakah dengan kejadian yang itu kita
menjauh dari Tuhan, perubahan yang ada, atau menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Apakah perubahan yang terjadi mempengaruhi kehidupan keagamaan kita sekarang? Kita akan bersama-sama yang genap ayat 4, ibu-ibu, yang ganjil bapak-bapak, dan yang ayat terakhir 6 kita bacakan bersama-sama ya. Kita mulai 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beerseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Dia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Seruan untuk bertobat. Jadi Nabi Amos diutus dipakai oleh Allah untuk menyadarkan bangsa Israel, kerajaan yang saat itu lagi jaya-jayanya, lagi makmur-makmurnya, justru karena banyak perdagangannya maju, banyak kerajaan-kerajaan dari sebelah juga masuk kepercayaan yang ada gitu kan, sehingga kerajaannya mulai tergoda untuk menyembah berhala, menyembah ilah-ilah yang lain. Orang Israel telah berubah setia dari hidup menyembah Allah pada penyembahan berhala. Hal yang terjadi telah terjadi, penyembahan berhala di tempat-tempat yang dulu dipakai untuk menyembah Allah. Maka seruan Nabi Amos, jadilah Tuhan maka kamu akan hidup. Yang kedua, larangan untuk datang ke tempat-tempat yang disebut tadi ayat 5. Jadilah Tuhan maka kamu akan hidup. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu hilang? Atau apakah Tuhan telah pergi? Gitu kan? Maka Amos menyuruh carilah Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar hilang? Atau Tuhan telah pergi? Dari ayat ini, carilah Tuhan bukanlah Tuhan itu menghilang atau Tuhan pergi dari hadapan bangsa Israel. Tetapi justru Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel yang tidak setia, bangsa Israel yang mencari ilah-ilah lain untuk kembali kepada janji setianya. Karena bangsa Israel adalah bangsa perjanjian ya. Allah telah mengikat perjanjian dengan mereka dan mereka juga telah mengikat perjanjian, maka Allah mengingatkan untuk kembali kepada janji setianya, tidak perlu mencari ilah-ilah yang lain. Yang diperlukan hanya kembali kepada Allah yang membawa kepada kehidupan. Yang perlu dilakukan adalah pertobatan, menyadari dan mengakui kesalahan dan berbalik kepada Allah. Kalau kita mau tengok judulnya menangkis mentalitas keagamaan palsu. Justru seringkali kita merasa begini, kita berbuat tidak baik, tidak benar, kita merasa ya udah nggak apa-apa gitu kan, Tuhan nggak marah, kita membaik-baikkan diri. Itu sebenarnya mentalitas palsu. Ketika kita mengambil mencuri sedikit aja lah nggak apa-apa, Tuhan juga boleh kok untuk kebaikan, mencuri kok untuk kebaikan kan gitu kan. Kita seringkali begitu, itu namanya mentalitas palsu. Makanya seruannya adalah pertobatan, menyadari bahwa hal ini benar-benar tidak berkenan di mata Tuhan. Yang kedua ialah kesetiaan. Kita jangan mencari Allah, ilah-ilah yang lain, tapi kembali kepada Tuhan, sepenuhnya bergantung hidup kepada Allah. Yang ketiga adalah tindakan nyata. Tindakan nyata mau meninggalkan ilah-ilah yang lain dan melakukan apa yang telah menjadi kehendak Tuhan. Ini ayat 5 disebutkan Betel, Gilgal, dan Beerseba. Beerseba ya, jangan Beerseba. Ini Betel, Gilgal, dan Beerseba ini sebelum ada perubahan tempat. Ketiga tempat ini adalah tempat kudus, tempat pertemuan umat Israel dengan Tuhan Allah Israel, tempat perjumpaannya. Betel artinya rumah Tuhan, tempat mempersembahkan kurban bagi Allah, tempat kebaktian kerajaan utara. Gilgal sendiri saat itu sebagai tempat menginap bangsa Israel setelah dia
keluar dari penyeberangan gitu kan. Tempat berkumpul untuk merebut tanah Kanaan, kita bisa baca di Yosua. Di sana didirikan tugu 12 batu sebagai peringatan akan peralihan dari Mesir ke tanah perjanjian. Berseba sendiri, di mana di sana Abraham dan Ishak tinggal. Yakub mempersembahkan kurban, penanda batas Israel paling utara. Tiga tempat ini kita bisa melihat pada awal mulanya sebagai tempat perjumpaan dengan Allah, sebagai tempat yang kudus, juga tempat untuk mencari Tuhan. Dan yang terjadi kemudian setelah berapa tahun, berapa ratus tahun justru terjadi perubahan. Tiga tempat ini menjadi tempat penyembahan berhala. Di Betel didirikan anak lembu emas, ya, patung lembu emas. Ketiganya juga menjadi tempat untuk kepuasan diri, tempat mencari kesenangan diri. Nah, ini pertanyaan yang dapat kita bawa ke dalam pertemuan lingkungan. Bagaimana dengan gereja kita sekarang? Apakah dulu yang awal mulanya menjadi tempat kudus, menjadi tempat umat untuk berjumpa dengan Tuhan? Apakah karena ulah kita justru menjadi berubah, menjadi tempat berhala? Berhala bukan hanya patung-patung, menyembah patung, ya. Berhala dalam diri manusia, kalau di KGK itu menyembah uang, mencari kesenangan diri, itu disebut berhala. Saya lupa KGK berapa, 2000 berapa itu. Itu semacam berhala juga. Apakah gereja kita saat ini, lingkungan kita, wilayah kita, atau mungkin diri kita? Diri kita kan juga rumah Tuhan, ya, menjadi tempat penyembahan berhala atau mencari kesenangan-kesenangan diri. Ini yang kita mau renungkan nanti di pertemuan pertama. Jadilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jadi disebutkan api yang tak terpadamkan. Biasanya dikaitkan zaman dulu dengan perang atau reruntuhan suatu kerajaan, suatu kota. Ketika bangsa Israel menjauh dari Allah, maka Israel menjadi lemah dan mudah diserang oleh musuh. Jadi gambarannya ayat ini bukan karena Allah mengirim api menghukum bangsa Israel, tapi kita bisa membacanya seperti ini. Ketika kita tidak kuat, tidak dekat dengan Allah, kita menjadi lemah. Ketika kita dekat dengan Allah, kita menjadi kuat. Nah, saat kita lemah, istilahnya godaan-godaan itu menyerang, kita lemah, kita jatuh, kita terbakar, gitu kan, istilahnya begitu. Bangsa Israel juga saat itu ia menjauh dari Allah, keadaannya lemah, maka mudah sekali diserang oleh kerajaan-kerajaan sebelah. Allah memberi peringatan untuk tetap berpaut kepadanya agar bangsa Israel kuat menghadapi musuh. Jadi setelah Nabi Amos berapa puluh tahun kemudian, bangsa Israel jatuh dalam sebuah itu, ya, diserang sama bangsa Asyur dan sama Babel. Utara oleh kerajaan Asyur dikalahkan, yang selatan oleh Babel yang kita kenal pembuangan di Babel. Undangan untuk mencari Tuhan. Kita dapat merenungkan pesannya apa dalam minggu pertama. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan mendalam dengan sharing, pesannya kira-kira undangan bagi kita semua untuk mencari Tuhan kembali setelah masa pandemi yang telah meredah, gitu kan, belum habis selesai sih, tapi memang sudah meredah. Puji Tuhan kita bisa berkumpul. Apakah ada perubahan yang membawa kita ke arah yang tidak baik? Itu ya kita mau renungkan. Kehidupan sejati hanya di dalam Tuhan. Kita mau memusatkan kembali diri kita dalam mencari perjumpaan dengan Allah, bukan mencari ilah-ilah lain, kesenangan, kepuasan diri sendiri, ataupun penyembahan berhala yang lain. Kita mau terhindar dari mentalitas keagamaan palsu. Beragama namun tidak bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah,
hanya memusatkan pada kemauan dan kesenangan diri sendiri. Jadi seperti yang contoh di awal yang saya bilang ya, mungkin karena kita sudah terbiasa bisa online, bisa milih jam, bisa milih romo yang enak gitu kan. Setelah gereja kita dibuka, kita lebih nyaman dengan misa online. Jadi bisa santai, nggak usah mandi juga nggak apa-apa, nggak ada yang tahu gitu kan. Kita lebih nyaman, saya nggak ke gereja lagi nggak apa-apa, sama aja misa online. Padahal kan beda ya. Kita Katolik sebagai persekutuan umat, kita mau bersama-sama merayakan Ekaristi. Di sana kita semakin dikuatkan bertemu dengan saudara-saudara, bertemu dengan teman-teman. Ya itu mungkin yang bisa dapat kita sampaikan. Tapi puji Tuhan sih, saya lihat gereja kita sih penuh ya. Mungkin gereja di luar sana bukan di Paroki Mangga Besar. Ini pertanyaan pendalaman ada di buku. Oh iya, buku cuma ada 2. Kalau perlu ya, saya pakai soft copy, nanti saya kirim ke Korea ya. Soft copy-nya, ini juga bisa saya kirim. Atau juga bila benar-benar perlu ya di fotokopi ya, modal dari lingkungan. Karena diharapkan pertemuan kita ini sudah pada tatap muka semua. Diusahakan tatap muka bila memungkinkan. Pertanyaan pendalaman saya tidak bahas. Nanti kita bisa bertanya pada umat di lingkungan, sharing doa umat dan doa penduduk seperti biasa.